Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Rizkiyah. Saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perbandingan mazhab dengan dosen pengampu Ustaz Muhammad Shalih MPI. Saya dari kelas F semester 6 dengan prodi PAI. Baik, materi pada kali ini adalah mengenai jendela mazhab Imam Syafi'i. Nomor 1 yang akan saya bahas tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'id Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 105 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi. Beliau wafat di negara Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 822 Masehi. Kemudian yang kedua, metode istidlal Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Al-Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW. B. Mengikuti kebenaran dalil. Jadi dalil-dalil yang dianggap benar oleh Imam Syafi'i di sini bisa dijadikan sebagai acuan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian yang C adalah ijma', yakni kesepakatan para ulama yang ada pada masa Imam Syafi'i. D. Memprioritaskan pendapat para sahabat. Jadi pendapat dari para sahabat itu sangatlah diutamakan oleh Imam Syafi'i dibandingkan selain sahabat. Kemudian yang E adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan dari satu masalah dengan masalah yang lainnya dengan mempertemukan ilat dari suatu masalah tersebut. Kemudian yang F, mengambil hukum asal. Jadi hukum asal dari suatu masalah tersebut apa, maka itulah yang diambil keputusannya. Kemudian yang D, istishab. Istishab ini menggunakan hukum yang lama untuk menetapkan sebuah hukum Islam. Kemudian yang H adalah istiqra'. Istiqra' ini menetapkan suatu hukum masalah. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik mazhab Imam Syafi'i. 1. Keseimbangan antara nas dan akal. Jadi ciri-ciri karakter dari pendapat Imam Syafi'i, mazhab dari Imam Syafi'i ini adalah seimbang antara nas yang ada dengan akal dari manusia tersebut. Jadi bisa dipertemukan antara hukum yang diterima oleh akal dan nas yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan suatu hukum masalah. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada hadis sahih. Jadi hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i tidak sembarang hadis, melainkan Imam Syafi'i lebih mengutamakan hadis sahih sebagai dalil dari sebuah masalah. Sehingga beliau tidak serta-merta mengambil hadis, dilihat dulu sanad-sanadnya, matanya seperti apa. Kemudian yang tiga, pendekatan moderat. Jadi pendekatannya itu moderat, seimbang, tidak berbangsa kekerasan atau pemaksaan, tidak seperti itu. Jadi mudah untuk diterima oleh kalangan masyarakat. Dan yang keempat, fase utama pemikiran Imam Syafi'i. Yang pertama adalah qaul qadim, yakni pendapat lama. Qaul qadim ini dikembangkan saat beliau berada di Irak. Kemudian dipengaruhi pemikiran mazhab dari
Syafi'i dan Imam Maliki. Nah, kemudian yang kedua, qaul jadid, yakni pendapat yang baru. Ya. Ini dikembangkan saat beliau berada di negara Mesir dan mengalami revisi pada pendapat lamanya. Jadi adanya qaul jadid itu merubah, merevisi dari pendapat yang telah beliau cetuskan dalam qaul qadim. Kiranya sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang benar itu semua dari Allah, dan apa yang salah itu semua murni dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.